Kalau kita bicara tentang dunia branding, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya nama bisnis. Pertanyaannya, nama bisnis ini duluan mana dengan nama domain? Sebuah pertanyaan yang pernah saya dengar, Mas Adi. Saya belum punya nama bisnis dan juga saya belum punya nama domain. Saya jawab begini. Kalau sekarang kita belum mempunyai nama bisnis dan nama domain, alangkah baiknya saat kita menentukan nama bisnis, kita memikirkan juga nama domainnya sudah dipunyai orang atau belum. Ini penting karena nantinya akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi di dunia internet. Kalau misalkan Gojek, anggaplah begitu, sudah domainnya dimiliki orang lain, mungkin akan kesulitan, bahkan harus mengeluarkan banyak dana untuk membeli domain itu bila domain itu sudah dimiliki oleh orang lain dan menjualnya dengan harga yang mahal. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memikirkan atau memastikan satu nama bisnis, lebih baik kita pikirkan dulu juga apakah atau cek juga apakah domain itu sudah dimiliki atau belum. Selain domain, kita juga harus memikirkan apakah Instagramnya sudah ada yang pakai atau belum, YouTube-nya sudah ada yang pakai atau belum, Facebook-nya sudah ada yang pakai atau belum, TikTok-nya dan Twitter-nya sudah ada yang pakai atau belum. Contohnya adalah saat saya membuat My Pangandaran. Saya berpikir nama My Pangandaran adalah nama terpendek yang bisa saya dapatkan supaya tetap bisa membawa nama Pangandaran. Maka saya terpikir, apa ya kira-kira supaya nama tetap pendek tetapi tetap ada Pangandarannya. Maka saya menyertakan My di depannya. Pada saat yang sama, saya mengecek domain itu di register. Ternyata masih kosong. Kemudian saya cek Facebook, cek Instagram, kemudian cek Twitter dan yang lainnya, ternyata juga masih kosong. Akhirnya saya menggunakan nama My Pangandaran. Walaupun dalam perjalanannya Facebooknya ini ternyata tidak bisa menggunakan My Pangandaran, tetapi pakai @mypangandaran.com. Begitu juga untuk YouTube yang ternyata sudah tidak bisa menggunakan @mypangandaran, tapi bisa @mypangandaran.tv. Namun untuk Instagram, kemudian Twitter dan website itu sendiri saya bisa pakai nama My Pangandaran. Inilah pentingnya saat kita membuat satu nama bisnis, kita memikirkan juga placement brand-brand ini akan disimpan di mana. Jika kita memang fokusnya di TikTok atau di Instagram dan di tempat lain sudah ada yang punya namanya, kita bisa menggunakan nama itu. Namun demikian, tentu kita akan bertarung dengan nama yang sama yang mungkin sudah besar terlebih dahulu. Menggunakan YouTube, menggunakan Google untuk mengecek apakah nama yang kita pilih ini sudah ada yang punya dan seberapa besar volume di Google-nya tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Oleh karena itu, nama kita harus benar-benar unik. Lebih baik lebih panjang daripada kita pendek tetapi kita bertarung dengan brand-brand yang sudah punya nama. Misalkan kita pakai nama BMW, sedangkan BMW itu kita misalkan ada singkatan bawang bla 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 seperti itu. Nah, kita singkatannya brandnya pakai BMW, maka kita akan berat sekali untuk melawan brand yang namanya BMW. Karena yang ada di pikiran, yang ada di masyarakat, BMW adalah sebuah brand yang merujuk pada otomotif. Nah, sedangkan kita berfokus kepada makanan. Nah, itu sebagai pembuka kita di digital branding di segmen kali ini. Terima kasih.